Hai hai, welcome back. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jarang banget dibahas sama orang-orang, yaitu tentang kultur kerja di Jerman. Hal ini berlaku nggak cuma di tempat kerja biasa, tapi juga berlaku biasanya di tempat kalian FS kayak gitu, atau BFD, itu juga cukup berlaku hal-hal yang seperti ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke poin pertama. Poin pertama yang mungkin lumayan sering kalian dengar itu soal ketepatan waktu, Punglichkeit, kayak gitu. Mmm, ini kasusnya beda-beda menurutku, tapi secara general ekspektasi orang-orang di sini emang, harus tepat waktu kayak gitu. Pungli. Jadi misalnya nih, jam kerjanya mulainya jam 5.30, ya udah kalian harus jam 5.30 atau bahkan sebelumnya, 5 menit sebelumnya, udah harus di situ dan udah mulai kerja. Jadi benar-benar yang, tepat waktu banget. Kalau misalnya ekspektasinya, ngumpulin project atau tugas tanggal 21 jam X, waktu kuliah gitu, itu juga benar-benar tepat waktu banget. Jadi, ketepatan waktunya di sini benar-benar dihargai banget dan, lumayan tinggi. Cuma, kalau misalnya di, kasusku kalau soal meeting, bareng kolega kayak gitu biasanya 1, 2 menit telat karena sebelumnya ada, meeting sama kolega lain, itu nggak masalah biasanya, tapi kita perlu chat dulu, "Eh, maaf kayaknya aku bakalan telat 5 menit atau 2 menit," kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya, meeting yang back to back. Tapi, secara general itu benar-benar ekspektasinya benar-benar harus tepat waktu dan ekspektasi tepat waktu itu berarti 2 menit sebelumnya udah siap atau 5 menit sebelumnya udah siap. Seperti itu di tempat kerja ekspektasinya. Oke, yang kedua itu soal hierarki sama formalitas. Untuk kalian yang belajar bahasa Jerman, kalian kan ada tahu, "du" sama "Sie" form. Kalau "Sie" untuk yang sopan, kalau "du" buat ke teman atau orang dekat, kayak gitu kan. Nah, di kantor, kebanyakan kantor, hierarkinya itu ekspektasinya harus pakai "Sie", kayak gitu. Bahkan sama kolega yang sederajat atau, levelnya sama, itu ekspektasinya pakai "Sie", karena itu mereka nganggepnya, dalam segi profesional, makanya mereka sama siapapun itu di tempat kerja, kita harus menggunakan versi sopannya bahasa Jerman, pakai Sie, Sitzen, kayak gitu. Nah, aku juga pernah tuh, diskusi sama salah satu orang Jerman, mereka tuh udah kebiasaan, pakai Sie, jadi di tempat kerja itu pakai Sie, dan mereka kalau misalnya atasannya misalnya nawarin, "Yuk kita pakai "du" aja," gitu, dia tuh merasa ada yang aneh gitu, kayak nggak bisa, "Du" ini sesuatu yang, cuma aku pakai sama keluarga atau temen deket. Aku kan nggak bisa tuh sharing-sharing atau happy-happy sama kolega dari tempat kerja karena, eee, dari awal atau dari dia kecil dididiknya, kalau sama kolega tempat kerja ya udah hubungannya cuma profesional, jadi makanya pakainya "Sie" nggak pakai "du". Tapi untuk aku sendiri, di tempat kerjaku kebetulan kami environment-nya itu semuanya pakai "du", jadi duzen, ke siapapun itu kita pakai "du". Jadi ada beberapa perusahaan yang emang dari awal kulturnya kultur "du", jadi pakainya nggak "sie", jadi aku ke siapapun orangnya pakainya "du", bukan "sie". Tapi kebanyakan secara general, orang-orang pakainya "sie". Nah, itu sesuatu yang nggak sulit sama aku karena "sie" sama "du" ini lebih ke kayak, cuma ganti gramatik aja untukku, bukan kayak orang Jerman yang nganggepnya "du" itu cuma khusus untuk keluarga sama orang terdekat, kayak gitu. Jadi, pola pikirnya agak sedikit berbeda soal "du" sama "sie" ini untuk orang Jerman yang emang dari kecil belajarnya udah kayak gitu. Mungkin, kalau kita bakalan ngerasain itu kalau ngomongnya ke lo gue, atau kamu aku, atau Anda, seperti itu. Kan kalau misalnya di tempat kerja ke customer dan lain-lainnya, apakah Anda, eee, menerima hal ini atau nggak mungkin kan bilang apakah lo atau apakah kamu, biasanya kadang kan Kakak atau, Cici atau apapun itu kan kita menggunakan
kata-kata formatnya yang lebih sopan kalau itu seginya profesionalitas ya. Tapi karena do sama si ini aku ngelihatnya kayak gramatik bukan dari segi kesopanan karena lebih keingetnya gramatik kayak gitu jadi nggak terlalu susah buat aku untuk ganti dari si ke do kayak gitu. Nah, itu juga soal hierarki sama formalitas. Pokoknya ekspektasinya pakai si. Jadi amannya buat kalian semuanya pakai si. Di tempat kerja harus selalu pakai si. Kecuali kalau mereka, misalnya mereka yang nawarin do itu beda lagi. Tapi kalau misalnya kalian levelnya di bawah, kalian nggak bisa ya, atau kalian lebih muda, kalian nggak bisa kalian yang nawarin do. Jadi biasanya yang nawarin do itu yang levelnya lebih tinggi atau orangnya lebih tua itu biasanya yang nawarin duluan. Apakah haruskah kita pakai Dutzen kayak gitu? Oke, yang ketiga, em, fokus pada kualitas dan proses. Di Indo kan kita kebiasaan belajar sesuatu secara instan. Jadi sebisa mungkin mencapai semuanya dengan cepat, secara instan, dan kurang mempelajari proses dan kualitasnya. Um, Ergebnis atau hasil ini emang penting, tapi orang Jerman juga sangat menghargai proses sama kualitas. Jadi progresnya itu juga sangat mereka hargai, apalagi usaha kalian seperti itu. Itu juga dihargai banget. Makanya yang orientasinya nggak selalu harus ergebnis cepet-cepet dan kualitas adanya. Mereka kadang nggak mau itu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Jadi nggak selalu hasil itu yang paling utama kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalnya hasilnya bukan dari sesuatu yang benar, maksudnya kalian melakukan sampai yang non-stop kerja terus sampai malam lebih dari 8 jam, terus kalian gak ada istirahat sama sekali, itu juga mereka nggak mau yang kayak gitu. Jadi ekspektasinya mereka kalian kerja di sesuai porsi jam kerja yang kalian dikasih kayak gitu misalnya 8 jam ya udah 8 jam. Misalnya targetnya hari Jumat gitu kan. Terus karena kalian kerjanya sampai malam makanya jadinya selesai hari Rabu katakanlah terus kalian cerita ini udah selesai terus mereka tahu kalian ngerjainnya sampai malam sampai em, apa itu namanya lembur itu mereka kurang suka kayak gitu. Jadi ekspektasinya mereka kalau misalnya emang hari Jumat ya udah yang penting hari Jumat selesai, terus kamu nggak lembur kayak gitu. Mereka merasa nggak enak kalau kalian harus sampai lembur untuk ngerjain sesuatu padahal itu dipakainya buat hari Jumat seperti itu. Jadi em, kalau emang kalian dikasih tugas selama selama kalian bisa selesaiin tepat waktu, kalian nggak perlu buru-buru selesaiin itu. Ada juga di kasusku kalau manajerku bilang ya udah kamu coba kerjain ini kayak gitu kasih waktu 1 jam per hari gitu buat ngerjain ini karena itu sebenarnya lumayan kompleks dan aku banyak kerjaan yang lainnya juga jadi em, kata kata manajerku kamu nggak usah ngerjainnya cepet-cepet kamu kerjain santai aja kali aja kamu nemuin cara yang lebih efektif dan efisien buat menyelesaikan ini kayak gitu makanya kamu mungkin bisa cicil 1 jam per hari atau misalnya dalam 1 hari kamu 2 jam terus besoknya enggak jadi kamu gunain waktunya jadi ini kayak side quest kayak gitu kalau untuk menguji kemampuan analisis dan logika kamu kayak gitu. Biasanya dikasih tahu juga ekspektasinya kayak gimana, mereka maunya apa, apakah ada deadline, apakah cuma perlu progres. Jadi kalian harus benar-benar nanya, ini harus selesai kapan, ini penting banget apa enggak, diselesainya wajib kapan, Em, terus ini buat apa, harus selesai,
Kalian bisa nanya, terus kalian juga bisa nanyain sedetail mungkin kejelasannya kalau kalian nggak paham. Jadi lebih baik itu banyak nanya daripada misunderstanding atau kalian gagal paham kayak gitu. Itu yang aku pelajari juga. Em, karena kan mungkin masih tetap ada ekspektasi, ekspektasinya si A, ekspektasiku B gitu kan. Atau ekspektasi manajernya A dan ekspektasiku ternyata C kayak gitu. Nah, dalam suatu pekerjaan kalau kita kerja sama tim, kan ekspektasinya harus disamain. Makanya aku selalu konfirmasi ulang, kalau aku dapat tugas, aku selalu konfirmasi ulang, apakah pemahaman aku kayak gini itu udah benar. Karena itu nggak cuma sekali terjadi sama aku, beberapa kali. Ekspektasinya si manajer itu A, tapi ternyata aku ngerjainnya nggak ke arah yang ekspektasi itu. Tapi setelah aku paham, oh harus ke arah sini ternyata, oh oke, ya udah bakalan aku kerjain ke arah sini. Jadi daripada kalian membuang waktu karena ternyata pemahaman kalian itu berbeda sama apa yang dimau sama manajernya, mending tanyain ulang, pastiin, konfirmasi kalau emang itu yang dia mau, gitu. Karena lebih baik banyak nanya dan nyebelin karena kita nanya banyak dan dengan jelas daripada melakukan sesuatu yang sia-sia jadinya buang-buang waktu. Mereka juga nggak bakal terlalu happy. Gitu ya teman-teman. Terus poin keempat, work-life balance. Keseimbangan kerja dan hidup. Yeay. Di Jerman ini, work-life balance itu benar-benar topik yang banyak diomongin orang. Sesuai yang aku bilang tadi, justru orang pekerja yang lain bakalan merasa nggak enak kalau misalnya mereka tahu kita kerja lembur untuk ngerjain sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin banget. Mereka nggak enak dan mereka nggak suka itu. Makanya kalau misalnya emang itu bukan sesuatu yang urgent banget, kalian nggak perlu ngerjain itu di luar batas jam kerja yang harus kalian kerjain. Jadi kalau misalnya jam kerja kalian emang 8 jam, ya udah kalian kerjain itu 8 jam. Kalau misalnya emang belum selesai, ya udah dikerjainnya besok. Seperti itu. Eh makanya di sini orang-orang kan benar-benar sampai di dapat kesehatan mental, terus beberapa perusahaan itu biasanya nyediain soal wellness, terus nyediain sport dan lain-lain karena mereka emang peduli banget sama kehidupan dan kesehatan kita. Jadi supaya kita nggak stres, terus kesehatan mentalnya tetap terjaga. Makanya mereka punya beberapa program-program untuk menjaga kesehatan otak dan fisik kita seperti itu. Makanya kalau emang nggak disuruh, kalian nggak perlu inisiatif sendiri untuk kerja lebih dari 8 jam gitu. Tapi itu yang aku alami. Ada juga waktu aku au pair, aku cerita sedikit. em, itu aku kerja lebih dari 8 jam. Em, sorry. Itu aku kerja lebih dari 5 jam. Karena sebenarnya kan kontraknya au pair sehari itu 5 jam kan. Atau 30 jam per minggu. Em, nah, itu ternyata aku sebenarnya kalau dihitung benar-benar kerja itu lebih lebih dari 5 jam, tapi hitungan orang tuanya anak-anak itu beda, kayak gitu. Jadi em, kalau misalnya di perusahaan secara umum dan kalau kalian memang nggak disalahpergunakan atau ausgenutzt kayak gitu, itu harusnya 8 jam per hari atau pokoknya intinya kalian nggak kerja lembur tanpa bayaran apapun itu jarang terjadi kecuali di tempat-tempat tertentu kayak kalau pas kalian au pair atau kalau emang tempat kerjanya itu lumayan toksik atau gimana itu juga bisa terjadi tapi itu kemungkinannya cukup kecil bukan yang besar banget seperti itu. Dan kalaupun tempat kerjanya kurang bagus, biasanya juga mereka nggak bisa melanggar peraturan untuk kalian kerja maksimal 8 jam kayak gitu. Jadi di sini tuh ada peraturannya. Jadi kalau misalnya itu kan aku tadi cerita karena au pair, makanya mereka bisa nentuin kerjaannya kayak gitu. Tapi kalau kalian kerja Ausbildung atau FSHOT, itu benar-benar ada regel atau ada peraturannya. Jadi kalian benar-benar bakalan cuma kerja selama jam itu.
Jadi kalau di luar jam itu nanti kalian bisa protes dan nanti kalian bisa nuntut juga kalau misalnya kalian dipekerjakan dan disuruh kerja lembur tanpa ada bayaran balik gitu. Biasanya kalau misalnya kerja lembur biasanya diganti libur di hari lainnya atau dapat uang tambahan. Tapi biasanya kalau ausbildung nggak bisa. Jadi bisanya diganti di hari lain. Kalau emang ternyata di satu hari itu kalian kerja lebih dari 8 jam. Dan maksimal kalaupun kerja lebih dari 8 jam itu maksimal 10 jam di sini setauku ya. Jadi kalau lebih dari 10 jam itu nggak boleh, dilarang gitu. Terus yang terakhir, kritis sama jujur di tempat kerja. Jadi em, di sini tuh kalau kita mau berpendapat itu orangnya lumayan terbuka ya, tapi kalian tetap harus em, lihat-lihat kondisi kalian ngekritik atau jujur itu lagi ngobrolnya sama siapa kayak gitu. Em, kan kalau di tempat kerja itu namanya ada yang namanya politik tempat kerja. Memang kita di sini lebih punya kebebasan bersuara daripada kalau kerja di Indonesia. Itu menurutku ya. Eh, Soalnya anak-anak Jerman di sini juga diajarin dari dia kecil. Kalau dia nggak suka sesuatu, itu udah luapin aja, ngomong aja langsung sama siapapun itu, walaupun itu sama atasan dan lain-lain. Mereka karakternya kayak gitu. Makanya kalau aku lihat anak-anak Jerman itu banyak protesnya, banyak mengeluhnya. Jadi kolega-kolegaku yang Jerman itu em, mereka kalau ada tekanan sedikit dan merasa nggak nyaman itu mereka bakalan langsung meledak walaupun yang meledak banget gitu tapi mereka langsung kayak gitu. Protes dan lain-lain. Em, Terus nyoba nyari hal yang atau nyoba cari cara pindah atau gimana pokoknya rasa comfortable-nya mereka atau kekuatan adaptasinya mereka itu lumayan kecil. Em, karena mungkin mereka dari kecil emang diajarin kayak gitu, hidupnya emang di sini serba nyaman. Kalau misalnya nggak kerja pun dapat Arbeitslosigkeitsgeld. Jadi kemampuan bertahan hidupnya cukup kecil, begitu. Jadi saranku kalian bisa kritis sama jujur apa yang kalian suka, apa yang kalian mau, apa ekspektasi kalian itu dibolehin. Walaupun sama atasan juga kalian bisa bersuara seperti itu. Tapi em, lakukan dengan beberapa pertimbangan. Jadi yang sesuai aku bilang tadi, politik tempat kerja itu tadi, kalau kalian mengungkapkan pendapat kalian, kemauan kalian, kira-kira keuntungan apa yang bisa kalian dapat? Atau kalau kalian nggak ngelakuin itu, kira-kira kerugian apa yang bisa kalian dapat? Jadi untuk sesuatu yang benar-benar kritis, lakukan beberapa pertimbangan. Jadi jadi karena nggak selalu semua yang kita mau, semua yang kita inginkan, itu bakalan menguntungkan kita kalau kita perjuangin itu. Jadi itu juga kemampuan diplomatis, politik itu juga lumayan penting. Terus terakhir yang aku lupa soal hierarki sama formalitas. Kalau kerjanya di corporate kayak gitu ya, perusahaan korporasi, em, hierarki itu lumayan penting juga. Jadi misalnya nih ada si A ngurusin di level 1, si B ngurusin level 2, si C ngurusin level 3. Jadi kan tim tim lead A, terus ke bawahnya ada tim lead B, yang lanjutannya terus ada tim lead C. Kalau misalnya aku nih, misalnya aku disuruh ngedata siapa aja orang yang harus ngikut workshop misalnya. Nah, itu aku wajib nanya ke tim lead yang paling atas dari urutan itu. Jadi aku nggak bisa langsung nanya tim lead B, walaupun aku lebih kenal sama tim lead B, dan ngelewatin tim lead A. Kalau tim lead A tahu itu, aku nanyanya langsung ke tim lead B dan nggak nanya ke tim lead A, dia bakalan ngerasa nggak dihargai atau dihormati karena aku ngelewati dia gitu. Jadi kalian juga harus tahu soal hal itu, soal hierarki, terus gimana sistemnya. Jadi kalian kalau nggak tahu kalian bisa nanya. Ini wajib nanya ke siapa, jangan langsung nanya nanya dan ngelewatin urutan di hierarki itu juga bakalan bikin mereka nggak happy gitu. So
itu tadi kultur kerja di Jerman yang aku alami dan bisa aku sharing ke kalian. Jadi kalian bisa eh, belajar nanti atau jadi bisa paham kira-kira harus kayak gimana nanti di tempat kerja di Jerman, mulai dari saat FS-Shot atau Ausbildung dan nantinya kalau kerja langsung. Em, Kalau misalnya kalian ada pengalaman kerja yang menurut kalian penting untuk di-sharing dan diperhatikan, misalnya jangan sampai melakukan hal ini juga di next, kalian bisa sharing di kolom komentar supaya yang lain juga bisa belajar hal-hal apa yang perlu mereka waspadai. So, semoga informasi ini bermanfaat. See you on the next video. Tschüss.